you. Please. Elson. Elson. Halo sobat terbahan di seluruh jagat Nusantara, selamat datang kembali di Second Cinema. Semoga kalian semua selalu sehat, ceria dan dimudahkan segala urusan, termasuk jodoh dan dipanjangkan umur. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyajikan sebuah rangkuman film berjudul Triangle yang rilis di tahun 2009, mengisahkan perjuangan sekelompok orang yang terjebak badai di tengah pelayaran dengan kapal kecil mereka, yang pada akhirnya mengantarkan mereka menaiki sebuah kapal pesiar besar tak berawak yang juga menyimpan sebuah kutukan mengerikan. Bagaimana kehororannya? Yuk langsung aja kita simak rangkumannya. Di awal film kita diperlihatkan seorang ibu muda bernama Jess yang tengah mendekap putra kecilnya yang bernama Tommy. Entah apa yang terjadi sebelumnya, terlihat di sini Tommy sedang menangis ketakutan. Dan untuk menenangkannya, Jess mengatakan kepada Tommy bahwa apa yang baru saja dialaminya hanyalah sebuah mimpi buruk. Setelah berhasil membuat putra kecilnya kembali tenang, Jess kemudian meninggalkannya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Di waktu yang sama tiba-tiba terdengar suara bel rumahnya berbunyi. Ia pun bergegas ke depan rumahnya untuk melihat siapa yang datang. Namun sesampainya di depan rumah ia tak menemukan seorang pun. Jess kemudian kembali masuk dan melihat catatan kecil di dinding yang mengingatkan hari itu ia ada janji berlibur bersama seorang teman pria bernama Greg, yang saat ini mungkin sedang menunggunya di pelabuhan. Awalnya Jess berniat mengajak Tommy, namun karena ia sedang tergesa-gesa, ia pun meninggalkan Tommy yang terus meronta dan menolak ikut. Sementara di pelabuhan sambil menunggu Jess, Greg mempersiapkan kapal bernama Triangle yang akan mereka gunakan untuk berlayar. Selain mereka berdua, turut ikut pula sahabat mereka yang merupakan pasangan suami istri bernama Sally dan Downey. Di samping itu, Sally juga mengajak Heather temannya untuk diperkenalkan kepada Greg. Tak lama kemudian Jess muncul bersama Victor yang juga teman mereka. Saat Greg menyapa Jess dan menanyakan keadaannya, Victor menimpali dengan mengatakan ada yang tidak beres dengan Jess. Di waktu yang hampir bersamaan, Jess memeluknya sembari mengucapkan permohonan maaf yang membuat Greg sedikit bingung. Meski Jess tak menceritakan apapun, terlihat jelas di wajahnya bahwa ia sedang memendam suatu masalah. Greg kemudian berniat membatalkan pelayaran mereka menimbang kondisi Jess itu. Tapi Jess bersikeras untuk melanjutkan pelayaran, dan mereka pun berangkat berlayar di hari itu. Di tengah pelayaran, Greg yang masih penasaran tentang apa yang sedang dialami Jess kembali bertanya kepada Victor yang bersama Jess dalam perjalanan ke pelabuhan. Victor mengatakan bahwa Jess sebelumnya terlihat canggung saat dirinya menanyakan tentang Tommy. Sebelumnya Jess berjanji akan mengajak putra kecilnya itu. Selain itu, Victor merasa Jess sedikit berbohong kepadanya dengan mengatakan alasan Tommy tidak jadi ikut adalah karena ia sedang bersekolah. Padahal mereka berlayar pada hari Sabtu, di mana semua sekolah libur. Greg juga kemudian menyempatkan diri bertanya mengenai Tommy kepada Jess, dan Jess kembali hanya mengatakan kalau Tommy baik-baik saja seperti biasanya, meninggalkan sedikit penasaran di hati Greg. Dan pelayaran mereka terus berlanjut dengan suasana penuh keriangan, hingga sampai di suatu titik tiba-tiba angin berhenti berhembus, bersamaan dengan munculnya awan gelap di kejauhan yang bergerak mendekati kapal mereka. Crazy. Yo, what the fuck? Is that normal? Untuk mengantisipasi hal buruk yang mungkin saja terjadi, Greg menghubungi pihak pelabuhan. Namun kemunculan awan hitam tersebut menyebabkan gangguan pada transmisi radio. Dan tanpa disadarinya, awan hitam pekat yang diiringi petir itu sudah menyelimuti lapisan langit di atas mereka. Melihat gelagat buruk itu, Greg memberi instruksi kepada teman-temannya untuk mengenakan jaket pelampung. Dan benar saja, gelombang air yang tadinya bersahabat seketika berubah menjadi liar. Dan akhirnya betapapun Greg dan Victor berusaha mengendalikan kapal, hujan badai yang terus bertambah besar membuat air mulai masuk ke dalam kapal. Ditambah ganasnya ombak yang menerjang membuat kapal kecil itu pun terbalik menumpahkan segala muatannya ke dalam air.
Beruntung badai petir itu hanya berlangsung singkat. Setelah situasi kembali tenang, mereka pun naik ke punggung kapal. Namun Heather menghilang di tengah kepanikan itu. Meski demikian, tak banyak yang bisa mereka lakukan selain menunggu bantuan. Dan setelah beberapa saat menunggu, dari kejauhan tampak muncul sebuah kapal pesiar besar mendekati posisi mereka. Mereka pun berteriak sekuatnya meminta pertolongan. Ibarat gayung bersambut, tak berselang lama seseorang terlihat muncul di pinggiran kapal. Seolah menanggapi teriakan permintaan tolong mereka, kapal besar itu pun melambat hingga mereka dapat naik ke atasnya. Entah apa yang mengganggu benaknya, Jess menunjukkan kecanggungan untuk menaiki kapal tersebut. Seolah merasakan sesuatu yang janggal di kapal besar itu. Karena tak punya pilihan lain, ia pun hanya bisa mengikuti teman-temannya tanpa bisa banyak berkata-kata. Sesampainya di atas kapal, Victor kembali berteriak mencoba memanggil awak kapal yang sudah berbaik hati menolong mereka. Namun selain tak mendapat jawaban, akhirnya mereka menyadari sesuatu yang sangat janggal. Tak seorang pun tampak di kapal itu, membuat Jess semakin larut dalam kegundahannya. Bahkan setelah mereka memasuki lorong bagian dalam kapal, tetap tak seorang pun mereka temukan. Saat Jess mengungkapkan kegelisahannya dengan mengatakan seolah ia merasa pernah berada di lorong tersebut, Greg menenangkannya dengan mengatakan bahwa yang dirasakannya itu merupakan hal yang wajar, karena hampir semua kapal yang pernah dinaikinya memiliki lorong yang tampak sama satu sama lain. Sementara itu, Sally dan Donnie yang terus berjalan bersama lainnya menemukan sebuah lukisan di dinding salah satu sudut lorong. Dari lukisan itu diketahui nama kapal yang mereka tumpangi adalah Aeolus. Aeolus dikenal sebagai dewa angin, yang dalam mitologi Yunani diceritakan memiliki seorang anak bernama Sisyphus yang tidak bisa mati alias abadi. Namun karena kesalahannya, Sisyphus dihukum mendorong sebuah batu besar ke puncak gunung, yang mana setiap kali ia berhenti mendorong, batu tersebut akan kembali berada di bawah sehingga ia harus kembali mendorongnya dari awal. Setelah selesai dengan lukisan, mereka pun melanjutkan berkeliling lorong. Di tengah penelusuran mereka, tiba-tiba terdengar sebuah benda jatuh. Yang setelah diperiksa, ternyata itu adalah kunci rumah milik Jess beserta gantungannya. My house key? This is my car key? This is my... What are you talking about? They're mine. Bullshit. Pertanyaannya, bagaimana benda tersebut bisa ada di situ sementara pemiliknya sendiri baru sampai? Mungkinkah Heather yang hilang saat badai ternyata berhasil selamat dan tiba di kapal itu lebih dulu? Penasaran dengan itu, mereka melanjutkan penelusuran lorong hingga sampai di sebuah ruangan pesta. Dan sampai di sini mereka masih belum menemukan seorang pun. Meski sajian makanan pesta yang tersaji di ruangan itu masih tampak segar. Dan Heather yang dikira ada di kapal itu juga tak kunjung menjawab meski Sally terus berteriak memanggilnya. Tak sengaja sudut mata Jess menangkap bayangan seseorang disusul reaksi Victor yang langsung mengejarnya. Namun pada akhirnya ia tak menemukan seorang pun di sana. Pertanyaan yang sama pun muncul di benak mereka. Mungkinkah itu Heather? Jess juga kembali mengungkapkan bahwa dirinya semakin merasa seolah pernah berada di tempat itu dan mengalami kejadian yang sama sebelumnya. Namun ia tak mampu memberi penjelasan yang cukup masuk akal saat Greg menanyakan sebab ia memiliki perasaan demikian. Di waktu yang hampir bersamaan, mereka mendengar suara dari salah satu kamar. Dan saat mereka masuk ke dalam kamar tersebut, mereka tetap tak menemukan seorang pun, kecuali sebuah tulisan di cermin berisi pesan perintah yang menyuruh mereka pergi ke ruang pertunjukan. Membuat perasaan janggal dalam benak Jess semakin menguat. Namun saat ia kembali mengungkapkan apa yang dipikirkannya, Greg mulai terang-terangan meragukannya, membuat Jess kesal dan pergi meninggalkannya. Sorry. Jess, I'm sorry. Sementara itu, Donnie yang bergerak ke arah Greg bersama Sally menemukan ceceran darah di lantai, yang akhirnya menggiring mereka ke ruang pertunjukan juga, membuat Jess yang sudah kembali sampai di ruangan pesta kehilangan mereka. Namun ia menemukan keanehan lain yang membuat bergidik. Saat kembali diperhatikan, semua makanan yang tadinya tampak segar di ruangan itu ternyata sudah busuk dan berjamur. Belum hilang keterkejutannya, Victor tiba-tiba muncul dengan tubuh berlumuran darah. Dan tidak diduga saat Jess mencoba menolongnya, Victor malah mencekiknya. Meski belum jelas alasan Victor melakukan itu, Jess terpaksa melakukan perlawanan, hingga tanpa sengaja jarinya menekan luka yang ada di belakang kepala Victor, membuatnya jatuh terkapar tak berdaya. Bersamaan dengan terdengarnya sebuah letusan tembakan dari ruangan pertunjukan. Tanpa berpikir panjang, Jess menghampiri arah suara tembakan dan menemukan Greg sudah terkapar dengan Donnie dan Sally histeris di sampingnya. Dan yang semakin aneh, saat melihatnya datang, Sally menampakkan kemarahan yang ditujukan kepadanya, membuat Jess semakin bingung.
Rupanya sebelum meregang nyawa, Greg sempat berkata kepada Sally bahwa yang menembaknya adalah Jess. Sebelum Jess sempat menjelaskan, pelaku yang masih ada di ruangan itu kembali melepaskan tembakan, yang kali ini mengenai Sally, disusul Downey yang langsung membuat mereka berdua tumbang. Jess berusaha menolong Sally yang masih hidup, namun satu tembakan lagi membuatnya menghembuskan nafas terakhir. Dan bisa dipastikan target berikutnya adalah Jess. Beruntung ia sempat bersembunyi hingga si pelaku yang kemudian turun tak berhasil menemukannya dan berlalu meninggalkan ruangan itu. Meski masih diselimuti rasa trauma dan takut, Jess memberanikan diri menyusul pelaku yang berjalan keluar dari lambung kapal menuju dek atas. Namun pelaku yang menyadari kalau Jess menyusulnya secara diam-diam mengambil kesempatan dan menyerangnya hingga Jess tersungkur. Don't shoot. Please. Beruntung saat si pelaku menodongkan senapannya, Jess berhasil menghempaskan senapan itu dan mengambil jarak. Si pelaku yang kembali berhasil mendapatkan keseimbangannya terus menembakinya dengan liar, hingga ia kehabisan peluru, untuk kemudian melemparkan senapan kosongnya ke arah Jess. Jess yang berhasil menghindar dan bersembunyi menemukan sebuah kapak pajangan dan menjadikannya sebagai senjata. Hingga saat si pelaku kembali datang, Jess kemudian berhasil membuatnya tersudut. Sebelum mengambil tindakan terakhir terhadap pelaku, Jess memaksa si pelaku mengungkapkan identitasnya. Namun orang yang menggunakan kain penutup untuk menyembunyikan wajahnya itu tak menjawab pertanyaan yang diajukan Jess, melainkan hanya mengatakan kalau Jess harus menghabisi semua orang jika ingin menemukan jalan pulang. Entah apa maksud dan tujuan si pelaku mengatakan hal itu. Khawatir keadaan akan berbalik, Jess mengayunkan kapak di tangannya untuk memberikan pukulan terakhir. Meski serangan itu tidak langsung mengenainya, si pelaku itu akhirnya jatuh tercebur ke dalam laut. Jess kemudian memasuki sebuah kamar untuk menenangkan diri, sembari bersembunyi menghindari kemungkinan buruk lain. Namun belum lama waktu berselang ia mendengar suara dari arah lautan. Yang setelah coba dilihatnya, ternyata itu adalah suara dirinya sendiri yang berada di luar kapal bersama Greg dan lainnya, dalam kondisi sama persis seperti saat kapal kecil mereka terguling oleh badai. Apa yang sebenarnya terjadi? There, over there, I can see somebody. Hey! Hey! Dalam kebingungannya, Jess memilih bersembunyi. Namun karena penasaran, ia mencoba melihat kembali untuk memastikan bahwa itu bukan sekedar halusinasinya saja. Dan benar saja, Greg bersama dirinya yang lain dan teman-temannya yang sudah berhasil naik itu memang nyata dan bukan sekedar bayangan. Ia pun kembali bersembunyi sembari terus mengamati untuk memastikan kebenaran lebih jauh. Kebingungannya semakin bertambah setelah melihat apa yang dilakukan dirinya yang lain bersama teman-temannya itu rupanya sama persis dengan yang mereka lakukan saat pertama tiba di kapal itu. Seolah terjadi pengulangan waktu. Maybe someone must think that it is, but it's not. Ia kemudian keluar ke dek kapal guna menghirup udara segar, sembari memikirkan cara keluar dari kapal menakutkan itu. Di sela lamunannya ia melihat mayat Downey mengambang di laut sementara burung-burung laut mengurumuninya. Semakin memperjelas fakta bahwa mereka semua kini memiliki duplikat. Tanpa Jess sadari, tiba-tiba Victor muncul dengan ekspresi kaget menemukan dirinya berada di luar. Karena pada dasarnya Victor belum menyadari bahwa Jess di hadapannya berbeda dengan Jess yang sebelumnya bersamanya di dalam ruang pertunjukan. Sepengingat Jess, ini adalah momen di mana Victor mengejar orang yang dilihatnya saat pertama kali sampai di ruang pertunjukan. Dengan kata lain, kedatangan Victor karena Jess dari masa sekarang melihat seseorang di salah satu pintu ruang pertunjukan. Dari sini Jess mulai menyadari bahwa waktu benar-benar mengulang kehidupan mereka. Victor dan dirinya yang bersamanya dengan Sally dan Downey adalah wujud saat ini, sementara wujud lampau mereka sudah menjadi mayat dan yang tersisa hanya dirinya. Entah bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana memperbaiki keadaan ini masih menjadi pertanyaan di benaknya. Ia pun berusaha menjelaskan sebisanya kepada Victor bahwa kapal yang mereka tumpangi ini menyimpan keanehan. Ia juga menceritakan perihal kematian mereka semua yang akan terjadi tidak lama lagi. Namun Victor tidak serta-merta percaya apa yang dikatakannya dan tidak mengindahkan anjurannya untuk segera meninggalkan kapal menakutkan yang saat ini mereka tumpangi itu. Dengan perasaan kesal bercampur geram, Jess terus berusaha meyakinkan Victor hingga tanpa sadar mendorongnya, hingga kepalanya membentur dinding yang terdapat sebuah paku, menyebabkan luka yang cukup serius pada kepala pria itu. Dengan perasaan panik dan takut, ia pun meninggalkan Victor wujud sekarang yang berlumuran darah. Tanpa sadar, Jess wujud lampau yang terus berjalan dengan panik tiba di ruang mesin kapal.
Dan di ruangan itu tanpa sengaja ia melihat lembar kertas berserakan yang saat diperiksanya ternyata bertuliskan kalimat, "Jika mereka naik, bunuh semuanya." Selain tulisan itu terdapat di setiap lembar kertas yang berserakan di lantai, yang membuatnya semakin aneh adalah tulisan-tulisan tangan itu sangat mirip dengan tulisan tangannya sendiri. Untuk memastikan, ia menulis pada sebuah kertas dengan pensil yang ditemukannya, dan hasilnya benar-benar mirip. Tulisan itu juga mengingatkannya pada perkataan orang berpenutup kepala yang menyerangnya sebelum tercebur ke dalam laut, bahwa ia harus membunuh semua orang jika ingin menemukan jalan pulang. Setelah cukup lama mempertimbangkan, Jess kemudian mengambil sebuah senjata berikut amunisinya, untuk kemudian kembali menghampiri duplikat dirinya dan teman-temannya untuk memastikan keadaan. Saat menemukan duplikat dirinya bersama Victor, ia menghampiri mereka yang langsung terkejut dengan kemunculannya. Meski awalnya berniat membunuh mereka, saat berhadapan dengan duplikat dirinya, perasaan tidak tega membuat niatnya kandas. Ia pun kembali berupaya meyakinkan Victor bahwa yang diceritakannya bukanlah omong kosong. Di saat yang sama terdengar letusan senapan dari ruang pertunjukan. Dan seperti sebelumnya, duplikat Greg menjadi korban pelaku bertopeng kain. Ia pun menembak pelaku dan mengenai topengnya lebih dulu sebelum pelaku menembak Sally dan Downey. Ia kemudian menjelaskan kalau mereka terkurung dalam putaran waktu dan mengalami pengulangan kehidupan dengan alur kejadian yang sama. Ia meyakini kutukan itu dimulai sejak mereka menaiki kapal ini. Jess kemudian memberi instruksi untuk menembak siapa saja yang muncul setelah menitipkan senapannya kepada Downey. Sementara dirinya menyusul Victor. Namun sesampainya di ruang pesta, ia tak menemukannya kecuali jejak darah yang tercecer di lantai. Ia pun mengikuti jejak darah itu yang berujung di pinggiran kapal. Mungkinkah Victor menceburkan diri ke laut? Itulah pertanyaan yang muncul di benaknya. Sementara itu, Sally dan Downey berkejaran dengan pelaku bertopeng yang bersembunyi di ujung lorong, sembari terus menembakinya. Saat mereka saling bertemu, si pelaku membuka topengnya dan betapa terkejutnya Sally dan Downey saat melihat wajahnya dan dia adalah Jess. Ya, Jess yang lain lagi, dengan luka goresan peluru setelah ditembak oleh Jess lampau. Meski belum memahami apa yang sebenarnya terjadi, Sally dan Downey tetap mengikutinya saat Jess yang lain ini membawa mereka ke sebuah kamar. Dan di kamar itu Downey akhirnya tewas setelah Jess yang lain itu mengeksekusinya. Sementara Sally berhasil kabur dengan luka tusuk di perut saat Downey melakukan perlawanan sebelum akhirnya meregang nyawa. Sementara Jess lampau yang kembali ke tempat mereka setelah tak menemukan Victor hanya bisa menangis panik saat menemukan Sally di antara begitu banyak tumpukan mayat Sally lainnya. Dalam keheranannya melihat banyaknya mayat Sally itu, ia menemukan kesimpulan baru, bahwa itu berarti mereka telah terjebak lama di kapal misteri itu dan mengalami berkali-kali pengulangan kehidupan. Selain itu, ia mendengar Sally berkata bahwa dirinya yang telah menusuknya dan membunuh Downey. Ia menganggap Jess sudah tidak waras karena pada dasarnya Sally belum mengetahui fakta sebenarnya, bahwa Jess yang membunuh Downey dan menusuknya berbeda dengan Jess yang ada di hadapannya saat ini. Bersamaan dengan itu terdengar suara perkelahian di bawah. Dan saat dilihatnya, dua orang yang tidak lain wujud saat ininya dan dirinya yang lain dengan luka goresan peluru senapan di kepala sedang berkelahi, yang berakhir dengan terceburnya dirinya yang memiliki luka di kepala ke laut oleh serangan wujud saat ininya. Ia pun menghampiri Sally yang terluka yang akhirnya juga tewas kehabisan darah. Kemudian ia kembali beralih melihat wujud saat ininya yang sedang melihat kedatangan dirinya yang lain bersama Greg, Sally, dan Downey, yang hidup kembali dengan kondisi sama seperti saat kapal kecil mereka terguling oleh badai. Dan ia pun mulai memahami bagaimana semua ini terjadi, bahwa hidup mereka akan terduplikasi ketika wujud lampau mereka mati, dan alur kehidupan mereka akan terulang kembali. Ia pun berlari ke buritan kapal untuk mencoba kembali ke kapal kecil mereka itu, setelah semuanya naik ke kapal besar. Namun kapal kecil itu sudah terseret jauh oleh arus laut. Tidak menyerah begitu saja, ia mencoba menghentikan kapal besar yang terus melaju itu dengan memasuki ruang mesin. Tapi tenaganya tak cukup kuat untuk menarik tuas kontrolnya. Hingga ia hanya bisa kembali ke atas dan menyaksikan pengulangan kejadian yang sama seperti sebelumnya. Ia kemudian memutuskan memasuki kamar di mana terdapat mayat Downey dan menuliskan pesan perintah pergi ke ruang pertunjukan di cermin sebelum membuang mayat Downey dan Greg ke laut. Setelah itu ia menghampiri Downey dan Sally yang baru untuk menyuruh mereka pergi ke ruang pertunjukan. Kemudian ia mengambil senjata dan amunisinya di ruang senjata, serta mengganti pakaiannya dengan pakaian awak kapal. Kemudian ia bergegas menemui Greg yang baru di lantai atas. Meski terkejut saat ia menodongnya dengan senjata, Greg mampu mengenalinya dengan melihat sandal yang dikenakannya.
Meski ia sebagai Jess lampau mengatakan akan membunuh mereka semua karena mereka adalah duplikat kehidupan sebelumnya, Greg tidak mempercayainya dan hanya menganggapnya bergurau. Ia hanya tersenyum sambil meminta Jess lampau menurunkan senjatanya. Namun Jess tidak mendengarkannya sembari terus menjelaskan bahwa ia sungguh-sungguh harus membunuh mereka semua, agar saat hidup mereka kembali terduplikasi ia bisa mencegah mereka naik ke kapal tersebut. Karena menurutnya, kapal besar itulah yang memberikan kutukan pengulangan hidup kepada mereka. Mencegah duplikat mereka menaikinya adalah satu-satunya cara menghentikan kutukan tersebut. Meski dengan berat hati, Jess akhirnya menarik pelatuk senapan, membuat Greg terpental jatuh ke ruang pertunjukan di mana ada Sally dan Downey yang akhirnya juga ditembaknya hingga tewas. Sementara duplikat dirinya berhasil lolos, namun berhasil ditemukannya dan terjadilah perkelahian antara dirinya dengan duplikatnya yang baru, yang berakhir dengan jatuhnya dirinya sebagai wujud lampau ke laut setelah sempat berpesan agar duplikatnya membunuh mereka semua yang bersamanya di atas kapal. Dan sampai sini scene mengajak kita tetap berfokus pada Jess wujud lampau yang tercebur ke laut, yang terbawa arus menjauhi kapal hingga terdampar di bibir pantai. Satu-satunya benda yang terbawa olehnya dari kapal itu hanyalah pakaian awak kapal yang juga sudah terlepas dan hanyut terbawa air. Setelah memperhatikan sekelilingnya, ternyata bibir pantai itu berada tidak jauh dari rumahnya. Ia pun segera berlari menuju rumah dan sesampainya di sana, ia mendapati keadaan rumahnya adalah kondisi yang sama persis dengan saat sebelum ia berangkat ke pelabuhan, meninggalkan Tommy putranya untuk berlayar bersama Greg dan teman-temannya. Dari balik jendela rumahnya ia menyaksikan putranya sedang asyik dengan buku gambar dan kuas cat airnya. Sampai dirinya yang lain datang dan memarahi Tommy, bahkan menamparnya dengan kasar saat secara tak sengaja Tommy menjatuhkan salah satu pewarnanya. Terlihat Tommy menjadi sangat ketakutan. Melihat itu membuat dirinya yang masih mengintip dari luar menyadari kesalahannya. Betapa selama ini ia telah bersikap sangat buruk sebagai ibu terhadap putranya. Kemudian ia teringat kembali akan apa yang harus dilakukannya sebagai Jess dari masa lampau. Diam-diam ia mengambil sebuah palu dari gudang belakang rumahnya, setelah sebelumnya menekan bel di pintu depan, untuk kemudian mendatangi dirinya yang lain yang berada di dalam rumah, dan memukulinya dengan palu bertubi-tubi hingga dirinya yang lain itu tewas di depan meja rias kamarnya. Bad dreams make you think you've seen things. Always fine. Kemudian ia membungkus mayat dirinya yang lain itu dengan sebuah tas dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil, berniat membawanya ke pelabuhan untuk meyakinkan Greg dan teman-temannya. Namun perjalanannya harus terhenti saat seekor burung laut menabrak kaca depan mobilnya. Saat hendak membuang bangkai burung tersebut ke pinggir pantai, lagi-lagi ia dibuat terkejut dengan banyaknya bangkai burung yang mati dengan cara sama, tertumpuk di pinggiran pantai itu. Menandakan burung-burung itu adalah bentuk pengulangan kehidupan yang sama seperti yang dialaminya. Ia pun kembali memacu mobilnya meneruskan perjalanan. Namun Tommy yang juga ikut serta dalam mobil itu terus menangis karena merasa tidak nyaman melihat darah burung yang masih menempel di kaca mobil, membuyarkan konsentrasinya dalam menyetir hingga mobilnya tak lagi berada di jalur yang benar. Dan tabrakan dengan sebuah truk pun tak dapat dihindarkan lagi. Orang-orang mulai berdatangan mengerumuni mobil naas itu, menyaksikan jasad Jess dengan baju motif bunga yang terlontar dari dalam bagasi, bersama putra kecilnya yang juga tewas dalam kecelakaan itu. Yang aneh adalah Jess sebagai wujud lampau terlihat berdiri menyaksikan pemandangan tragis itu, dalam keadaan tak terluka sedikit pun, sampai seorang sopir taksi menawarkan jasanya dan mengantarkannya menuju pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, ia bertemu Greg dan yang lainnya. Greg yang perhatian berniat membatalkan pelayaran mereka, menawarkan kepada Jess untuk menunda karena prihatin melihat kondisinya yang tampak kurang sehat. Namun seperti sebelumnya ia memilih menolak tawaran itu dan melanjutkan pelayaran bersama mereka. Perjalanan menuju pengulangan tanpa akhir pun dimulai. Film pun berakhir. Dan sampai di sini dulu rangkuman film kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangannya baik dari segi narasi, sound maupun kualitas gambarnya. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu untuk kalian semua. Pantengin terus channel ini dan sampai ketemu lagi.